Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik pada dewasa. Sebelum saya menjelaskan komunikasi terapeutik pada dewasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi terapeutik. Menurut Ashon Rinby dalam Intan 2005, komunikasi terapeutik merupakan kata sifat yang berhubungan dengan seni dari penyembuhan. Maka dapat diartikan bahwa komunikasi terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan, dan komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional bagi perawat. Komunikasi terapeutik adalah hubungan intrapersonal antara perawat dan klien, di mana perawat berupaya agar klien dapat mengatasi masalahnya sendiri ataupun dengan orang lain. Untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus mempunyai keterampilan yang cukup untuk memahami dirinya sendiri. Fase-fase komunikasi terapeutik: yang pertama, tahap persiapan; yang kedua, tahap perkenalan; yang ketiga, tahap kerja; yang keempat, tahap terminasi. Selanjutnya, komunikasi terapeutik pada dewasa. Komunikasi terapeutik pada pasien dewasa adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dan pasien yang direncanakan secara sadar, bertujuan untuk mendukung kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik juga berguna untuk membangun kerjasama antara perawat dan pasien, sehingga mendukung kesuksesan proses tindakan keperawatan. Komunikasi kepada pasien penting dilakukan untuk memberikan pengertian pada pasien agar pasien tidak salah paham terhadap tindakan yang dilakukan oleh perawat, dan juga dapat mengurangi beban perasaan dan pikiran, dan mengurangi keraguan dan menimbulkan rasa nyaman terhadap pasien. Menurut Erichon 1985, pada orang dewasa terjadi tahap hidup intismasi vs isolasi, di mana pada tahap ini orang dewasa mampu belajar membagi perasaan cinta, kasih, minat, dan masalah dengan orang lain. Orang dewasa sudah mempunyai sikap-sikap tertentu, pengetahuan tertentu, bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap dalam dirinya, sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Juga pengetahuan yang selama ini dianggap benar dan bermanfaat belum tentu mudah digantikan dengan pengetahuan baru, jika kebetulan tidak sengaja dengan yang lama. Seperti contohnya, orang dewasa kalau ia sendiri ingin belajar, terdorong akan ketidakpuasan lagi dengan perilakunya yang sekarang, maka ia menginginkan sesuatu perilaku lain di masa mendatang, lalu mengambil langkah untuk mencari perilaku yang baru itu. Dari segi psikologis, orang dewasa dalam situasi komunikasi mempunyai beberapa sikap tertentu, yaitu seperti yang pertama, komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka orang dewasa itu diajari tetapi dimotivasi untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Yang kedua, komunikasi adalah proses emosional dan intelektual sekaligus. Manusia mempunyai perasaan dan pikiran. Yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima. Akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya melalui suatu masalah. Dalam komunikasi terapeutik pada dewasa terdapat suasana. Yang pertama, suasana hormat, saling menghormati. Yang kedua,
Suasana saling menghargai. Yang ketiga, suasana percaya. Yang keempat, suasana saling terbuka. Selanjutnya, model-model komunikasi pada klien dewasa. Yang pertama, model Shannon and Weaver. Suatu model yang menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecamatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang berupa sandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan melalui suatu saluran kepada penerima. Tetapi model ini juga mempunyai keterbatasan, yaitu tidak melihatnya hubungan transaksional antara sumber pesan dan penerima. Penerapan terhadap komunikasi klien dewasa, yaitu bila komunikasi ini diterapkan kepada klien dewasa, klien akan lebih mudah untuk menerima penjelasan yang disampaikan karena tanpa adanya perantara yang dapat mengurangi kejelasan informasi. Yang kedua, model komunikasi Leary. Ini adalah refleksi dari model komunikasi interaksi dari Leary 1950. Ini menggabungkan multimedial yang ditegakkan pada hubungan interaksional antara dua orang, di mana antara individu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Penerapannya adalah bila konsep ini diterapkan pada klien dewasa, peran dominan oleh perawat hanya mungkin dilakukan pada keadaan darurat untuk menyelamatkan kehidupan klien, sehingga klien harus patuh terhadap segala yang dilakukan oleh perawat. Yang ketiga, model interaksi King. Model King memberikan penekanan pada proses komunikasi antara perawat dan klien. King menggunakan sistem kompleksiti untuk menggambarkan bagaimana profesional kesehatan perawat untuk memberikan bantuan kepada klien. Penerapannya adalah model ini sesuai untuk klien dewasa karena mempertimbangkan faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik klien dewasa yang pada akhirnya bertujuan untuk menjalin interaksi. Yang keempat, model komunikasi kesehatan. Komunikasi ini difokuskan pada transisi antara profesional kesehatan klien. Tiga faktor utama dalam proses komunikasi. Yang pertama, relationship. Yang kedua, transaksi. Yang ketiga, contract. Cara penerapannya, model komunikasi ini juga dapat diterapkan pada klien dewasa karena profesional kesehatan atau perawat memperhatikan karakteristik dari klien yang dapat mempengaruhi intrinsiknya dengan orang lain. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.